Anime apa sih yang kamu tonton, Fir? Ada rekomendasi nggak buat sobat-sobat kasta polisi? Jujutsu Kaisen. Waktu belajar tuh sebenarnya nggak nentu, nggak bisa tiap hari juga. Jadi aku maksimalin kalau misalnya pas lagi kelas, itu aku ngedengerin dosen. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kasta polisi yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu baik ya. Oke, kemarin kita baru aja melewati liburan yang panjang nih. Dan kita kembali lagi di podcast terkece, tersupport, terkeren, terhits sejagat PWK Raya. Apalagi kalau bukan Kastapolis, podcastnya Selebritis Astapolis. Nah, kembali lagi nih sama aku, Syarifah Nabila Qaida, mahasiswi program studi perencanaan dan kota angkatan 2022, selaku host yang akan memandu berjalannya podcast hari ini nih. Dan tentunya aku nggak sendirian, aku ditemenin sama adik manis di sebelah sana. Siapa tuh? Halo semua, perkenalkan nama aku Zahra Wulandriana dari PWK Angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini aku sebagai co-host akan menemani Kak Nabila ikut serta meramaikan podcast pada kali ini. Oke, salam kenal Jara. Salam kenal, Kak. Nah, udah selesai nih perkenalannya. Jadi kita akan mengundang narasumber yang gak kalah kece nih. Di tema yang kece juga, yaitu The Secret to Academic Success with Style. Nah, kita akan langsung masuk ke sesi sharing-sharingnya. Mari kita langsung panggil narasumber yang gak kalah kece, yaitu Kalina, Kak Firda, dan Ulul. Silakan. Halo kakak-kakak dan Ulul. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Kalina, Kak Firda, sama Ulul udah mau menyempatkan waktunya nih buat hadir di podcast hari ini. Nah, sebelumnya boleh kali nih perkenalan ke sobat Kastapolis yang ada di rumah sekalian. Gimana kabarnya atas liburan panjang kemarin nih? Oke, bisa dimulai dari Kalina mungkin? halo, nama aku Lina dari PWK Angkatan 2021. Untuk Gimana nih Kak kabarnya? Kemarin kan udah liburan panjang tuh. Kalina ngapain aja Kak? selama liburan kemarin aku menjalanin KP sih, kerja praktik. Waduh, di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Aku kemarin KP di Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Balikpapan. Wih, asik nih. Baru lanjut nih ke Firda. Halo sobat Kastapolis, kenalin aku Firda Nevira Putri. Kalian bisa panggil aku Firda dari PWK Angkatan 2022. Oke, Firda selama liburan kemarin ngapain nih kalau boleh tahu? Kalau liburan kemarin yang paling ku inget ya itu tuh ikut kegiatan volunteer dari ITKM. Seru banget ya Apa pasti. nama kegiatannya Kak? Lentik 2024. Lentik 2024. Lanjut ke Ulul. Halo semuanya, kenalin aku Ulul Karisma dari PWK Angkatan 2023. Untuk Ulul ngapain nih di liburan? sama kayak Kak Firda, jadi kemarin aku juga sempat ikut volunteer di ITKM, yaitu di Lentik 2024. Oke, pada asik-asik banget nih narasumber kita. Ada Kalina yang KP dan ada juga Kak Firda dan Ulul yang ikut volunteer Lentik 2024. Pasti liburan yang sangat produktif nih guys. Sesuai dengan tema yang udah disebutin sebelumnya nih, yaitu The Secret to Academic Success with Style, yang berarti rahasia suksesnya akademik dengan berbagai gaya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, ada sedikit informasi nih, yaitu kalau misalnya kakak-kakak narasumber ini merupakan mahasiswi perencanaan dan kota yang meraih IPK tertinggi dari angkatan 21, 22, dan 23. Nah, daripada kita penasaran nih gimana cara kakak-kakak ini untuk meraih IPK tersebut, mending kita langsung tanya aja nih, apa strategi dari kakak-kakak ini dalam mengelola cara belajar, lalu mengelola berbagi waktu dengan kegiatan non akademik di luar dari itu.
For your information nih guys, kalau misalnya kakak-kakak narasumber ini merupakan mahasiswi perencanaan wilayah dan kota yang meraih IPK tertinggi nih dari angkatan 21, 22, dan 23. Nah, daripada kita penasaran nih gimana cara mereka meraih IPK tersebut, mending kita langsung aja tanyain gimana cara dari kakak-kakak ini meraih IPK tersebut dengan strateginya masing-masing nih dalam mengelola cara belajarnya gimana dan kegiatan non akademiknya gimana. Bisa dimulai dari Kak Firda. Oke, jadi kalau buat mengelola strategi belajar, biasanya aku tuh kalau misalnya udah kelas fokus sama dosennya, sambil nyatet juga biar yang dijelasin itu langsung keinget, meskipun kadang ya ingetnya juga tipis-tipis doang. Jadi kalau misalnya mau ujian atau kuis dadakan, jadi aku tuh bisa review bentar, nggak perlu yang review keseluruhan. Terus habis itu biasanya juga aku coba nulis tapi sambil aku baca ulang juga. Baca ulangnya bentar doang, tapi yang penting aku tuh fokus dalam belajarnya itu. Jadi Kak Firda ini dia nggak cuma sekedar nyatet ya kan Jar? Kan ada tuh mahasiswa-mahasiswi yang sekedar nyatet, ya udah dicatat aja dulu, nanti nggak tahu dibaca lagi apa enggak. Oke, lanjut ke strategi versi Kalina nih, gimana Kak? Kalau dari aku sih sama aja ya, biasa karena emang waktu belajar tuh sebenarnya nggak nentu, nggak bisa tiap hari juga. Jadi aku maksimalin kalau misalnya pas lagi kelas itu aku ngedengerin dosen. Terus kalau misalnya ada kata-kata yang penting atau materi yang penting itu pasti ku catat. Terus pasti kalau misalnya mau deket-deket ujian itu juga aku pasti selalu ngeluangin waktu juga buat belajar, buat nge-review materinya. Kalau misalnya ada materi yang emang aku kurang pahamin tuh biasanya aku pelajarin lagi lebih dalam, bisa searching ke Google atau nonton YouTube gitu. Jadi cara kakak dalam mencatat tadi itu gimana Kak? Biar kakak nih terkesan menarik gitu loh untuk membacanya, atau kayak ya udah cuma tulisan atau distabiloin kah atau gimana tuh Kak? Kalau sih cuma tulisan biasa aja. Tapi ngaruh ya di kakak ya? Ngaruh. Pasti ngaruh. Iya. Oke, lanjut ke Ulul. Gimana nih Ulul? Kalau aku kurang lebih sama kayak Kak Firda dan Kalina. Jadi kalau misalnya di kelas dosennya itu nerangin, aku tuh harus fokus buat ngedengerin apa yang dosennya sampaikan. Terus kalau misalnya aku nggak paham atau aku kurang paham nih sama materinya gitu, aku harus catat dulu. Baru habis itu nanti kalau misalnya di rumah aku waktu santai dan waktunya aku harus belajar. Kalau misalnya mau kuis atau mau ada presentasi kayak gitu-gitu, itu aku harus searching dulu tentang materi-materi kayaknya. Terus kamu gimana lo? Tipe yang kayak langsung nanya ke dosen kah kalau nggak paham waktu di kelas itu atau gimana? Nunggu teman ada yang nanya dulu sih. Oh iya, sama sih. Gimana Jar? Lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih. Lanjut aja kali ya. Untuk akademik tuh pasti ada rasa stresnya tuh. Gimana sih kakak-kakak untuk menghilangkan rasa stres tersebut dalam akademik ini? Mungkin boleh dimulai dari Kak Lina. Aku sih simpel sih, biasanya kalau stres atau ngerasa capek sama tugas aku tidur. Itu obat banget Ya, sih obat kayak banget kan. Atau enggak paling dengerin musik, atau kadang kalau ada waktu luang aku jalan nonton film gitu. You hang out ya Kak? Me time gitu ya Kak. Kakak tipe yang me time atau harus bareng temen Kak? Tergantung sih, aku bisa me time, tapi kadang juga kalau ada temennya ya aku sama teman gitu. Kak Firda gimana? Kalau dari aku kurang lebih juga sama kayak Kak Lina. Biasanya ya tidur siang. Iya, itu kebutuhan sih. Iya. Tidur siang. Terus habis itu ya paling nonton Nonton apa tuh Firda? nonton anime. Oh anime. Kak Firda ini suka anime ya Kak? Ya. Wow. Tapi emang seru ya Fir. Apa? Anime apa sih yang kamu tonton Fir? Ada rekomendasi? Ada rekomendasi nggak buat sobat-sobat Kasta Polis? Jujutsu Kaisen. Wow. Tuh, bagi sobat Kasta Polis yang tahu tuh, langsung aja kali ditonton juga sama kayak Kak Firda. Siapa tahu juga nular nih, biar nggak stres. Ambisnya kedapet juga kan dari nonton tadi tuh. Oke, lanjut ke Jadi kalau misalnya aku kurang lebih sih sama aja. Jadi kalau aku lagi stres gitu tuh aku harus tidur minimal 8 jam ya dalam satu hari. Pokoknya aku harus tidur, aku nggak bisa kurang tidur gitu. Terus kalau misalnya ada temennya, aku biasanya nongki juga.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam dunia perkuliahan nih, kita tuh nggak cuma terganggu sama kesibukan belajar kan ya kak. Nah, pastinya juga ada kesibukan-kesibukan lainnya. Kira-kira apa yang memotivasi kakak-kakak semua ini dalam meraih nilai IPK tertinggi tersebut? Gimana caranya agar mempertahankan nilai-nilai tersebut tadi biar tetap setara aja gitu atau melonjak naik? Gimana tuh? Bisa dimulai dari Ulul nih. Untuk yang nilai itu, jadi kalau misalnya aku motivasinya itu yang pertama itu orang tua ya, jadi karena aku semuanya dibiayain oleh orang tua, aku nggak enak aja kalau misalnya orang tua aku tahu anaknya ini nggak maksimal dalam belajar kayak gitu. Tapi kalau untuk nilai itu naik atau turun itu menurut aku bonus sih, yang penting kita itu udah usaha aja gitu. Sama manajemen waktu, jadi kalau misalnya aku mau keluar, mau kegiatan, atau misalnya aku mau ikut kepanitiaan, aku harus bisa juga bagi waktunya. Kayak misalnya aku mau rapat nih jam 8, sebelum itu tuh aku harus ngerjain dulu tugas-tugas di akademiknya, kayak tugas-tugas kuliah gitu, dari yang paling mudah atau enggak yang paling sedikit dulu deh yang bisa aku kerjain dulu. Setidaknya aku udah ngerjain tugas-tugas itu aja sih. Oke, kita lanjut ke Kalina. Gimana kak? Kalau untuk motivasi sih aku ngikutin dari tujuan awal aku kuliah aja sih. Kan biasa tujuan awal kuliah tuh kan pengennya kita lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus gitu kan. Jadi ya aku tanamin itu aja dalam diri aku, kayak ya udah tujuan aku kuliah ya untuk itu. Jadi aku kejar tujuan itu gitu. Jadi sebisa mungkin aku selalu utamain akademik sih. Walaupun banyak kegiatan-kegiatan juga yang aku ikutin, tapi selalu usahain buat akademik itu yang paling utama gitu. Oke, mantap nih. Lanjut ke Firda. Gimana Firda? Kalau dari aku motivasi utamanya itu orang tua, karena kan orang tua itu yang ngebiayain kita. Setidaknya kalau misalnya nilai aku tinggi atau ya normal lah, aman gitu, itu nunjukin kalau misalnya aku tuh juga niat kuliah gitu, gak cuma sekedar buat main doang, buat ketemu teman doang, atau buat mengki doang. Terus kalau misalnya Cara mempertahankan ini sebenarnya kayak nilai tinggi itu kayak bonus aja kali ya. Mungkin aku belajar kayak mahasiswa pada umumnya, cuman ya alhamdulillah mungkin bisa dapat nilai yang bagus. Alhamdulillah. Ini tergantung kapasitas otak masing-masing mahasiswa mungkin guys ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Jar. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting sih dukungan dari keluarga, teman, ataupun pasangan kalian dalam mencapai kesuksesan akademik ini? Bagaimana nih cara untuk membantu kakak-kakak semua untuk meningkatkan potensi dalam bidang akademik? Bisa dimulai dari Kak Firda lagi mungkin? Kalau untuk dukungan itu penting banget menurut aku, apalagi dukungan dari orang tua ya, karena kan ibaratnya kita aku tinggal di rumah ya, nggak ngekos atau apa, jadi setidaknya ya setiap hari ketemu orang tua, dan menurut aku itu penting karena mereka itu ibaratnya kayak ngejaga aku supaya tetap waras gitu nah di perkuliahan, terus habis itu tetap ya bisa kuliah dengan baik. Terus kalau untuk dukungan dari teman itu juga penting banget, apalagi aku bersyukur banget ketemu teman-teman yang bisa ngebantu aku, ngajak aku buat ngembangin skill, terus habis itu belajar hal baru gitu juga. Bisa dilanjut ke Kalina. Sama sih ya, sama Firda juga. Dukungan dari mereka tuh penting banget buat menurut aku. Apalagi kan khususnya buat orang tua itu juga sama. Support mereka itu benar-benar membuat aku bisa tetap waras lah buat ngejalanin dunia kuliah itu. Terus kan doa orang tua juga pasti bisa ngebantu aku buat lebih mudah buat ngejalaninnya gitu kan. Terus kalau buat temen ya juga sama penting, karena kan PWK ya biasa berkelompok ya kan kelompok. biasanya. Kita juga ngabisin waktu pasti lebih baik sama temen gitu kan. Jadi penting banget support dari temen itu. Gimana lu? Kalau kamu? Kalau aku kurang lebih aja sih sama kayak Kak Firda dan Kalina. Jadi support orang tua, teman itu tuh benar-benar penting. Apalagi orang tua, mereka tuh yang kayak tetap memotivasi aku buat semangat kuliah supaya tetap waras ya. Apalagi aku juga tinggal di rumah, jadi mereka tuh bisa ngertiin kalau misalnya aku lagi capek atau gimana, itu mereka bisa paham.
Terus kalau misalnya teman itu juga penting banget, karena aku tuh juga bersyukur di PWK ini aku juga ketemu teman-teman yang bukan cuma ngembangin di bidang akademik aja, tapi mereka juga mau mengeksplor ke dunia luar, apalagi organisasi. Tuh guys, jadi penting banget nih peran dari orang tua, teman-teman itu tuh buat kewarasan kita dalam meraih ilmu nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama ini kan kita kalau pembelajaran itu melalui LMS ya kak. Nah dan itu tuh melalui PPT yang udah dikasih sama dosen-dosen. Kira-kira dari kakak-kakak sama Ulul ini ada nggak sih kayak aplikasi atau website yang mendukung di luar dari PPT yang diberi dosen tadi kak? Dimulai dari Kalina. Kalau dari aku sih kebetulan nggak ada ya. Tapi paling ini aja, kalau biasa di dosen itu buat paparan materi tuh dia ada rekomendasiin bahan bacaan. Nah dari situ biasa dicari tahu aja, itu kayak buku atau jurnal-jurnal itu bisa dicari, itu bisa jadi bahan tambahan buat referensi belajar, buat bantu ngerjain tugas juga bisa. Kalau Ulul gimana Ulul? Kurang lebih sama kayak Kalina sih, jadi cuma lihat dari PPT dari dosen. Habis itu biasanya dosen kasih tahu ini bisa dicari di sini gitu, dan itu dibuka buat kalau misalnya kayak kuis atau ngerjain tugas itu bisa ngaruh banget sih. Kalau dari aku itu biasanya juga coba nyari dari jurnal atau buku yang direkomendasiin dosen. Terus mungkin kalau misalnya buka IG itu kan kadang ada kayak akun buat yang bahas khusus tentang perencanaan kota gitu, atau mungkin tentang analisis JIS kayak gitu. Biasanya aku juga coba ikut kurs di situ supaya nambah skill juga. Gitu. Kak Firda ikut kurs nih guys. Kalau boleh tahu apa itu kak nama akun-akun Instagramnya itu? Contohnya itu Aptanata sih. Aptanata. Bisa Tuh. dikepoin tuh ya teman-teman. Bisa dikepoin tuh teman-teman Kasapolis yang ada di rumah tuh. Ada di bawah ini ya. Udah di bawah sini. Lanjut Jar. Oke, ini the last question nih kak. Gimana Apa sih tuh? cara menyimbangkan akademik dengan kehidupan sosial dan pribadi kakak-kakak masing-masing? Apa ada tipsnya tuh? Boleh dikasih gitu. Mulai dari deh. Kalau aku tipsnya untuk menyimbangkan itu, yang pertama kita juga sebagai makhluk sosial nggak mungkin dong kayak fokus doang ke bidang akademik gitu. Kita juga perlu tukar pikiran sama teman-teman. Nah itu sih yang bikin aku tetap bersosialisasi dan ikut kepanitiaan. Dan teman-teman aku juga itu mereka juga yang sering ngasih tahu dan merekomendasiin buat aku ngerjain tugas atau sekedar cari-cari dulu. Dilanjut ke Kalina. Jadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya gimana cara kakak ini menyeimbangkan kehidupan akademik dengan kehidupan sosial sama pribadi kakak nih kak? Kalau dari aku mungkin kita bisa bagi waktu aja, kayak lebih tahu posisi aja. Kalau emang waktunya belajar ya belajar, waktunya main ngumpul ya kita harus bisa ngeluangin waktu buat itu juga. Kan nggak mungkin ya kita terus-terusan belajar gitu kan, ngerjain tugas kan capek juga kalau kayak gitu. Jadi ya harus tahu porsi masing-masing dari diri kita aja. Kak Firda gimana? Kalau dari aku buat nyeimbanginnya itu biasanya sama kayak Lina juga, manajemen waktunya. Tapi biasanya aku coba nyelesain dulu urusan akademik supaya kegiatan non akademik itu juga bisa jalan lancar. Jadi kalau misalnya ada tugas yang belum kan kadang kayak kepikiran ya, ada ujian kepikiran. Jadi mending aku coba nyelesain dulu semua tugas akademik, baru habis itu fokus ke non akademik biar lancar. Non akademiknya tadi itu nonton anime Kak Firda? Enggak ya? Oh bukan. Oke, ternyata sharing session kita nih udah berakhir di pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita lanjut ke sesi selanjutnya nih. Apa sesi apa tuh Jar? Biar nggak bosan kali kita lanjut ke sesi game nih kak. Wih, kita bakal main games disorder. Jadi, bentar dulu. Disorder ini nggak ada kayak apa-apa. Enggak. Jadi dia jawabnya Kayak dia tadi kan disorder. Oh, iya. Dia dis atau dia. oh iya. Apa sih aku kan pakai. Oke, jadi kita akan main ke game disorder. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti narasumber kita bisa
misalnya aku disordered, kira-kira bubur diaduk atau bubur nggak diaduk, itu lebih ke aduk atau nggak aduk dan alasannya apa gitu ya. Oke, ke pertanyaan pertama. Disordered, belajar sambil nge-Netflix atau belajar sambil nyemil? Dimulai dari Ulul. Belajar sambil nyemil, soalnya aku nggak bisa fokus kalau sambil nonton Netflix. Iya sih, bener sih. Ini saya simpel pertanyaan. Karena kayak kepecah nggak sih fokus kita kan antara Netflix sama si mau belajar tadi kan. Oke, lanjut ke Kalina. Sama sih belajar sambil nyemil, nggak bisa fokus. Tapi emang kakak emang beneran sering belajar sambil nyemil nggak, Pak? Atau Nggak juga sih. enggak juga ya? Kalau Kak Firda gimana? Kalau aku belajar sambil nyemil. Nyemil apa Kak Firda? Jajan. Jajan Jajan apa ringan tuh? gitu. Oh. Lanjut Oke, Jara. kita lanjut ke pertanyaan keduanya. Disordered, belajar sendiri atau rame-rame? Mulai dari Kak Alina lagi. Aku belajar sendiri sih. Belajar sendiri ya. Soalnya biasa itu kalau sama teman-teman tuh lebih banyak ngobrolnya daripada belajarnya. Bener banget, kita kerja kelompok aja belum tentu tuh kerja itu Iya. kerjaan kita. Lanjut Kak Ulul. Sama kayak Kalina, aku juga lebih milih belajar sendiri. Soalnya nggak bisa terlalu fokus kalau sama teman. Pasti ada aja digibahin. Kira-kira kamu sejauh ini ada nggak sih lo kayak mau ceritanya memang belajar sama temen emang beneran belajar? Ada nggak? Sejauh ini ada belajarnya 5%. Oh wow, Selebihnya. 5%. Sekecil itu persentasenya ya. Kalau Kak Firda gimana? Kalau aku belajar sendiri karena lebih fokus juga untuk suasananya. Tapi kadangnya juga belajar sama teman, meskipun ya banyak ngobrolnya sama ini. Iya. Oke, kita lanjut ke disordered selanjutnya. Ngerjain tugas dekat deadline atau ngerjain dari awal dikasih tugasnya? Dimulai dari Kak Firda. Kalau aku ngerjain tugas dari awal, karena ya biar aku juga bisa nyelesain urusan yang lain. Cuman ya kadang nggak jarang sih kalau misalnya udah kerja di awal, ujung-ujungnya mepet deadline. Tapi kamu tipe yang kayak konstan gitu nggak sih? Kayak awal dikerjain, tengah dikerjain, sampai akhir dikerjain, atau kayak awal doang nih karena masih ingat, pas tengah-tengah lupa, baru di akhir dikebut lagi. Itu gimana Fir? Biasanya konstan sih. Oh iya, susah nih mahasiswa begini nih. Lanjut ke Ulul. Kalau aku dari awal juga, jadi misalnya aku ngerjain dari yang kayak cari referensi dulu. Pokoknya yang gampang-gampang aku ngerjain duluan. Soalnya PWK nih terkenal dengan deadlinersnya nih guys. Kayak kalau ngerjain tugas kah apa tuh selalu kayak deket-deket deadline. Cuman ya kita harus kembali lagi nih, gimana tips tadi dari kakak-kakak ini, gimana biar akademiknya nih meraih IPK tertinggi tadi kan. Tuh, mereka jangan ngerjain tugas dekat deadline, dikerjain dari awal-awal. Kalau Kalina gimana? Sama ngerjain tugas di awal. Dari awal ya kak? Soalnya kalau nunda-nunda itu kadang suka nggak tenang aja. Kadang juga bisa lupa. Oke, lanjut Jara. Lanjut ke disordered selanjutnya nih. Kasihkan main atau kasihkan tugas? Mulai dari Ulul coba. Kasihkan main Atau atau kasihkan tugas? kasihkan tugas sih biasanya. Oh, sangat tidak relate. Wow, Banget nih. dengan aku. Para teman-teman aku tuh juga orangnya tuh juga yang produktif gitu. Jadi agak susah kalau misalnya harus diajak ketemu terus gitu kan. Jadi otomatis aku lebih banyak kerja tugas. Kalau misalnya mereka mau ngajak keluar, nah itu bisa kasihkan main sampai malam aja. Tapi enggak yang kasihkan, lebih kasihkan tugas. Kalau Kalina gimana nih kak? Aku yang normal-normal aja sih kasihkan main. Ih, normal banget nih. Wah, kamu lo, aku bingung deh. Itu faktor dari temannya berarti. Iya, Lingkungannya benar. ambis banget nih. Ih, gimana sih Kalina? Keren banget bisa tetap kasihkan main tapi akademiknya masih terkejar gitu nah kak. Karena kalau kita apalagi saya nih kak, itu tuh kayak ya udah kasihkan main. Sering lupa, makanya saya deadliners banget gitu. Lanjut nih ke Kak Firda. Kalau aku juga sama kayak Kalina, kasihkan main. Main apa? Main apa Firda? Ya main-main aja sama teman atau enggak main HP gitu. Iya sih. Scroll TikTok gitu ya kak? Ya. Oh iya, sama aja sih berarti ya. Tadi aku denger sih Firda suka scroll reels kalau malam-malam. Dari siapa ya? Dari ada tuh teman di sebelah sana tuh. Oke, lanjut ke disordered selanjutnya.
belajar sampai begadang atau berserah sama yang di atas? Itu kayaknya harus balance ya dua-duanya. Kita harus berserah dan harus tetap belajar, tapi nggak sampai begadang juga. Gimana nih versi jawaban dari Kak Firda? Kalau aku pilih belajar sampai begadang, karena kayak ya kalau misalnya sama yang di atas kan kita juga tetap perlu usaha ya. Usaha aku yang belajarnya itu. Benar. Kalau misalnya pasrah doang ya kayak nggak ada usahanya gitu. Iya sih, benar. Kalau Kalina gimana? Aku belajar tapi nggak sampai begadang juga sih. Kalau versi Kalina tuh sampai jam berapa sih Kak? Range Biasa waktunya? kalau belajar itu habis sholat subuh sih biasa paling efektif menurut aku. Iya sih Kak, bener Kak. Bener banget, sumpah. Tapi emang iya, dia aku ngaruh banget. Walaupun kadang aku tiduran lagi habis sholat subuh belajar, baru tiduran biasanya. Tapi itu ngaruh banget karena otak kita ini masih fresh gitu loh guys. Kalau Ulul gimana? Kalau aku sama kayak Kalina, aku nggak bisa terlalu begadang yang kayak malam-malam banget buat belajar. Malah nanti kayak hasilnya tuh nothing, kayak nggak ada apa-apanya pas diperluin kayak buat kuis gitu, aku malah nggak bisa. Jadi lebih baik aku tidur yang cukup, terus aku belajarnya pagi-pagi. Kamu pernah nggak sih lo tipe yang kayak ini mau ngerjain kuis karena tapi kamu nggak pernah ya sampai begadang? Harusnya pernah aja nggak sih lo? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Nggak. Jadi kamu tidur tuh Wajib jam berapa sih lo? Jam paling lama itu jam 12, tapi itu main HP ya, bukan karena belajar. Oh, bukan karena belajar. Wow. Keren ya. Keren ya. Kayak Ini. kuat nih. Lanjut Jara. Oke, lanjut ke disorder selanjutnya. Belajar di kamar atau belajar di kafe? Mulai dari Kak Firda deh. Kalau aku karena aku sukanya yang tenang-tenang, jadi aku belajarnya di kamar kali ya. Oh, ya, di kamar Terus aja. kebetulan kamar aku ya mendukung juga buat belajar gitu, sosialnya. Kalau Kalina bagaimana deh? Sama sih belajar di kamar. Lebih enak aja, lebih enjoy aja kalau di kamar. Soalnya kadang kalau kita di kafe tuh sering ke distract gitu ya Kak. Iya. Oke, kalau Ulul gimana? Sama, aku juga belajarnya lebih suka di kamar karena mau duduk kayak apa juga nggak apa-apa gitu. Bener sih, nggak ada juga yang ngeliatin kita belajar gaya apa gitu kan. Nggak mungkin ada. Oke, disordered selanjutnya nyatet terapi atau nyatet acakadul. Kalina gimana? Kalau Kalina? Kalau aku sih lebih ke acak-adul ya. Lebih pokoknya yang bisa dipahamin aja. Iya. Nggak terlalu rapi. Versi Kalina tuh yang penting kita catat tapi tahu poin-poinnya Iya, apa betul. aja. Kalau Kak Firda? Kalau aku nyatet acak-adul, karena ya aku nyatetnya kan juga pas kelas, jadi kadang ya materi cepet banget. Setidaknya aku udah nyatet poin-poin pentingnya juga. Tapi kamu tipe yang kayak abis kamu catat acakadul, tapi kalau misalnya ada luang waktu, kamu tipe yang kamu rapiin gitu nggak Biar? Udah. Oh, Langsung aja. Iya Tapi sih. masih bisa ingat itu Ya, kayak setidaknya ini apa sih tulisannya? jadi aku bisa ngerti lah apa yang dicatat Iya. gitu. Kalau Ulul gimana? Aku juga tim nyatet acakadul karena kalau misalnya harus rapi-rapi itu menurut aku kayak lebih ngebuang waktu aja. Aku bisa ngerjain yang lain daripada aku harus baikin catatan aku lagi. Apa jarak Lanjut ya. Lanjut ke disorder selanjutnya. Sering lupa makan atau sering lupa tidur? Mulai dari Kalina coba. Aku kayaknya lebih sering suka lupa makan. Aduh, kenapa tuh Kak? Kan kita belajar juga harus kita Nutrisi ya. kasih amunisi nih Kak, biar semangat belajarnya. Nggak tahu ya, aku emang kurang suka makan aja. Makan kebutuhan Kak, jangan kurang suka. Tapi nggak apa-apa. Tapi emang iya sih pertanyaannya nih. Lanjut ke Ulul. Kalau aku juga lebih suka lupa makan karena aku males ngunyah ya. Jadi aku lebih baik kalau tidur. Dibanding makan. Sejarah mungkin bisa bantu kunyahkan Ulul karena dia malas kunyah katanya. Kalau Kak Firda deh. Kalau aku lebih sering lupa tidur. Karena kalau makan ya kebetulan ada yang ngingatin sih. Ibuku. Takut banget. Siapa sih yang ngingatin Kak Firda? Mama. Tuh kalian nih jangan langsung gimana gitu loh. Oke, lanjut ke disorder selanjutnya. Dosen gak masuk tapi ada tugas atau dosen masuk tapi disuruh presentasi. Dimulai dari Ulul. Dosen masuk disuruh presentasi. Aku lebih suka aja, lebih paham karena pasti ditanya-tanya juga kayak gitu tuh. Oh berarti kurangnya di sini, kurangnya di sini. Jadi aku bisa paham dan evaluasi buat diri aku. Tapi kamu nggak kesel gitu loh
kayak Kaget tuh, terus. kaget tiba-tiba presentasi nih. lebih kesel kalau ada tugas ya. Iya sih. Aku sih kesel dua-duanya. Kalau Kalina gimana kak? Sama lebih milih dosen masuk disuruh presentasi. Kenapa tuh kak? Kenapa tuh Ya kak? malas aja ada tugas kan gitu. Aduh, nggak relate. Kalau Kak Firda gimana? Aku pilih dosen masuk terus presentasi sih. Jadi kan kalau misalnya Ikut-ikutan presentasi biar kan sama aja. Lanjut. sedangkan kalau misalnya presentasi kan selesainya hari itu juga. Iya. Beda sama tugas yang Oh, iya. kadang ya ada beberapa hari gitu ngerjainnya gitu. Relate nggak sih Jar di kamu Jar? Enggak sih enggak ya. Sih enggak. Ternyata gini ya kehidupan orang pintar ya kak. Iya. Lanjut ke disorder terakhir. Terakhir nih, kelas online atau kelas offline? Mulai dari Kak Firda. Kalau aku kelas offline karena kalau online ngantuk. Iya sih benar. Iya. Benar. Jujur Jadi aku kamu tinggal kalau tidur. misalnya online nih kayak kemarin masa Covid, kamu tetap perhatikan kan Fir? Ya kan Fir? Enggak juga sih. Karena kan kamu bilang ngantuk tadi Fir. Oh jadi ya tetap belajar offline ya? Ya pasti dong ya. Kalau Kalina gimana? Sama kelas offline juga. Kenapa tuh Soalnya ke kelas offline? offline lebih seru aja sih, lebih kan ketemu teman-teman. Lebih enak aja belajarnya, lebih enak diskusinya juga. Iya sih benar. Kakak kalau online gitu kan tadi kan kembali ke pertanyaan sebelumnya, kakak tuh tipe yang sering di kamar gitu kan kak. Terus jadi lebih efektif pembelajarannya. Kan kalau online kan kalau di kamar gitu kak. Tapi kalau online tuh kayak males aja jadinya perhatiin dosennya ngomongin. Iya sih benar. Sama aja sih. Kalau Ulul gimana? Kalau aku lebih suka kelas offline juga Kenapa tuh? karena ketemu teman-teman terus nggak ngantuk. Kalau misalnya online itu kayak kemarin SMA tuh aku banyak ninggalin kelas buat tidur. Wow, tapi dia ninggalin kelas buat tidur tetap IPK tertinggi loh. Keren ya? Ya kan? Oke, ternyata sesi games kita udah berakhir nih guys. Oh, wah, gak kerasa banget nih kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin untuk penutupan nih, boleh gak sih Kak Firda, Kalina, sama Ulul memberikan pesan untuk teman-teman Kasapolis yang ada di rumah tentang tema kita tadi yaitu The Secret to Academic Success with Style. Karena topik itu tuh susah nah Kak, dengan tema kita tadi itu susah, rahasia untuk mencapai akademik sukses dengan berbagai gaya tadi susah. Itu gimana tuh pesan dari kakak-kakak buat teman semua? Dimulai dari Ulul mungkin? Kalau aku sih boleh main tapi jangan terlalu banyak main-mainnya juga. Tetap utamain akademik. Kalau misalnya ada yang bertabrakan antara akademik sama non akademik, lebih baik prioritaskan akademiknya. Setuju. Kalau Kalina gimana kak untuk pesannya? Kalau aku sih yang penting jangan malas aja, jangan malas belajar, jangan malas ngerjain tugas, jangan nunda-nunda. Kalau misalnya ada tugas, kalau bisa jangan ditunda, karena kalau makin numpuk kan biasa makin malas ya ngerjainnya. Betul. Terus jangan takut buat mencoba aja hal-hal yang baru gitu. Itu aja sih. Sama berserah diri juga, jangan lupa beribadah. Jangan lupa beribadah guys. Teman-teman. Oke, Firda gimana? Kalau aku buat teman-teman semua yang rajin sama konsisten itu penting banget. Terus habis itu jangan lupa berdoa, itu penting banget. Apalagi minta restu sama orang tua juga penting. Tuh tipsnya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Oke, apa Jara lanjut? Oke, mungkin terima kasih pada Kak narasumber kita pada hari ini yang sudah ikut memberi motivasi nih buat kita semua. Semoga dari sharing sesi tadi kita bisa mendapatkan benefit yang bermanfaat bagi penonton-penonton dan kita semua. Maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih pada penonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. See you. Oke, buat sobat Kasapolis yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan share YouTube kali ini di HMP Kasapolis. Dan di sini kita punya jargon nih kak. Kalau misalnya aku ngomong Kasapolis, bisa disambut dengan podcastnya Selebritis Astapolis. Oke, udah siap? Oke, Kasapolis, podcastnya Selebritis Astapolis.